makna yang kedua, sebagai umat yang terbaik itu adalah semua umat Islam ketika terpenuhi syaratnya. Maka semua umat Islam itu adalah umat yang terbaik kalau syaratnya terpenuhi. Apa itu syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mau beramar ma'ruf. Di sini disebut amar ma'ruf. Kenapa? Amar ini perintah, ma'ruf itu sesuatu kebaikan yang sudah dikenal umum. Jadi beda antara khair, bir, dan ma'ruf. Meskipun sering diterjemahkan dengan kata baik, tetapi maknanya berbeda. Kalau khair itu kebaikan yang masih perlu dikenalkan, itu namanya khair. Jadi khair itu kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Bisa jadi sebagian orang belum tahu. Contohnya adalah bolehnya qadha sholat sunnah fajar setelah sholat subuh jika masih gelap, atau nanti pas waktu duha jika sudah agak terang. Karena tidak boleh sholat langsung setelah subuh jika matahari sudah terbit. Yang semacam ini namanya khair, kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu. Bisa jadi ketika tadi ada orang yang terlambat sholat sunnah, lalu kemudian setelah sholat subuh sholat 2 rakaat, yang lain sholat apa itu? Bisa pula di komen, aliran mana ini? Kenapa? Belum tahu kalau sholat sunnah fajar bisa diqadha setelah subuh. Maka ini namanya khair, kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Demikian pula sholat tahajud bagi yang sudah biasa bisa diqadha di waktu duha. Yang biasa loh ini, nanti belum biasa tahu-tahu tahajudnya waktu duha. Nembena apa Pak? Sholat tahajud jam berapa ini? Jam 9. Nah, 9 siang pagi. Boleh apa tidak? Kalau sudah biasa boleh. Maka ini namanya khair, kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Jadi khair itu kebaikan yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Maka perintahnya dalam Al-Quran itu bukan memerintahkan seperti itu, tapi kalau khair itu perintahnya mengajak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak kepada khair. Jadi yang belum dikenal tadi diajak. Lalu kalau amar ma'ruf itu perintah. Mana yang diperintah? Yang ma'ruf, yang orang lain semua tahu kalau itu baik. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang dikenal umum. Bahkan orang itu belum ngaji pun tahu kalau itu baik. Contoh, berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun dia rumahnya jauh dari masjid, meskipun dia jarang hadir di masjid, bisa jadi dia jarang ikut pengajian, dia tahu kalau berbakti kepada orang tua itu baik. Ini namanya ma'ruf. Ada lagi, menjaga kebersihan. Meskipun dia belum belajar agama, dia tahu kalau jaga kebersihan itu baik. Ini namanya ma'ruf. Termasuk kebaikan-kebaikan yang sudah dikenalkan, yang sudah diketahui, itu amar ma'ruf. Maka disebut amar ma'ruf karena menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sudah diketahui yang berupa kebaikan. Maka janganlah seseorang itu disuruh untuk melakukan sesuatu sebelum orang itu tahu bahwa sesuatu itu baik. Maka kita suruh orang untuk sholat setelah dia diajari sholat, setelah dia ngerti tentang sholat. Disuruh untuk berpuasa setelah paham apa itu puasa. Disuruh untuk menjalankan sesuatu setelah kita dikenalkan bahwa sesuatu itu baik. Maka yang pertama langkahnya apa? Yada'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Baru ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Maka umat ini menjadi umat terbaik kalau umat ini masih mau beramar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Dan
biasanya kalau berbicara amar ma'ruf itu juga terkait dengan kewenangan, karena amar itu perintah. Beda kalau dakwah. Dakwah itu seringkali yang mengajak tidak punya kewenangan. Jadi yang mengajak tidak punya kewenangan. Tetapi kalau amar ma'ruf itu yang memerintahkan, dia punya kewenangan. Contoh dalam hadis, murru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Jadi perintahkan anakmu untuk sholat. Maka seorang anak adalah kewenangan orang tua. Jadi anak adalah kewenangan orang tua. Maka orang tua bisa memerintahkan kepada anak, bukan orang tua mengajak kepada anak, tapi perintahnya orang tua memerintahkan kepada anak. Karena kalau orang tua mengajak kepada anak, bisa saja anaknya tidak mau. Maka di sini orang tua memerintah kepada anak, inilah amar ma'ruf. Dan orang tua punya posisi, punya kewenangan. Kalau kamu tidak mau sholat, tidak dikasih pinjem HP. Anak sekarang tuh paling horor kalau tidak pegang HP. Maka ini namanya amar ma'ruf. Tapi beda dengan tetangga sebelah. Kalau kamu tidak sholat, kita mau ngapain? Maka di situ kita tidak punya kewenangan apa-apa, kecuali dia sebagai seorang pimpinan, dia sebagai seorang yang disegani, dia sebagai seorang direktur perusahaan kepada seluruh karyawan ketika masuk waktu sholat duhur wajibkan untuk sholat berjamaah. Bisa apa tidak? Bisa, karena yang punya kantor, punya perusahaan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang berikutnya wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Ini kebalikan dari yang ma'ruf. Di sini menggunakan konteks mencegah, artinya sebelum kemungkaran itu terjadi. Seperti contohnya seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu berbeda dengan ayo kita bersihkan sampah. Sama apa beda? Ya? Oh beda. Kalau kita bersihkan berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Tetapi kalau di sini mencegah, maka belum terjadi. Mencegah sampah berserakan. Berbeda dengan membersihkan sampah. Maka dianjurkan kita untuk mencegah dari kemungkaran. Sebelum kemungkaran itu terjadi, hendaknya dicegah. Apalagi sudah terjadi, belum terjadi saja dicegah. Tentu yang terbaik adalah sebelum terjadi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Nah, baru yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian beriman kepada Allah itu diletakkan terakhir. Kenapa tidak diletakkan di awal, tetapi diletakkan terakhir? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita amalkan, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa dilandasi dengan keimanan, maka itu tidak ada faidahnya. Karena kelebihan amal itu jika dia dilandasi dengan keimanan. Maka bisa jadi orang lain juga menyerukan kebaikan, bisa jadi orang lain juga menyerukan untuk menjauhi kemungkaran. Tetapi yang bernilai di sisi Allah yang dilandasi dengan keimanan, maka keimanan diletakkan di akhir. Dan inilah pembeda ketika kita melakukan satu amal yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu landasannya adalah keimanan, bukan semata-mata himbauan, bukan semata-mata peraturan, tetapi sesuatu yang lahir dari qalbu kita.